Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa siang 6 Juni 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda, tentunya bersama saya Muhammad Azrul Nasution. Berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Narkoba menggagalkan peredaran narkoba jenis ganja sebanyak 135 kg. Dalam penggagalan tersebut, polisi sempat terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku yang menggunakan mobil. Inilah rekaman video amatir detik-detik petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengejar para pelaku penyeludupan narkoba jenis ganja seberat 135 kg. Dalam aksi kejar-kejaran menggunakan mobil ini, salah seorang pelaku mencoba melarikan diri dengan melompat dari dalam mobil tersebut. Namun dengan cepat, para petugas berhasil menangkap para pelaku yang berjumlah 3 orang tersebut. Warga sekitar sempat geger karena dalam penangkapan tersebut pihak kepolisian sempat mengeluarkan senjata api. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pengiriman ganja yang berhasil digagalkan Direktorat Reserse Narkoba berawal dari laporan masyarakat yang curiga adanya sebuah mobil yang diduga membawa narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan, didapati adanya sebuah mobil berwarna putih yang melintas menuju Kota Medan dengan membawa narkoba jenis ganja. Direktorat Narkoba berhasil menangkap 3 orang pelaku dan 135 kg ganja yang siap diedarkan di Medan. Pengungkapan itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Direktorat Narkoba, dan itu kita berhasil mengamankan di 2 tempat yang berbeda. Satunya di Jalan Lintas Stabat Langka, kemudian satunya lagi di Medan Selayang, Kota Medan. Saat ini prosesnya sedang berjalan. Sekali lagi bahwa ini menunjukkan komitmen Polda Sumatera Utara untuk menindak secara tegas siapapun pelaku pengedar narkotika. Sementara itu, saat ini ketiga pelaku beserta barang bukti narkoba jenis ganja sudah berada di Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu musnahkan sejumlah barang bukti hasil tindak kejahatan narkotika, yakni sabu, pil ekstasi, dan ganja. Pihaknya juga memusnahkan sebanyak 350 dos rokok ilegal dengan cara dibakar. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu memusnahkan sejumlah barang bukti kejahatan diantaranya sabu, ganja, pil ekstasi. Sejumlah barang bukti ini dimusnahkan dengan cara dibakar dan puluhan handphone dimusnahkan dengan cara dihancurkan. Berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Sementara 350 dos atau 175.000 bungkus rokok ilegal pemusnahan ini dilakukan terpisah di lokasi yang berbeda. Ribuan bungkus rokok ilegal ini dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi tempat pembuangan akhir di Aek Paing, Kota Rantau Parapat. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Labuhan Batu Furkonsah Lubis menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan kali ini adalah hasil dari kejahatan 2 tahun terakhir, mulai dari tahun 2021 hingga 2022. Keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan Kajari Labuhan Batu menjelaskan pemusnahan dengan cara dibakar ganja seberat 947 gram, sabu seberat 604,57 gram, dan juga disusul dengan pil ekstasi atau Inex sebesar 8,94 gram. Rangka pemusnahan barang bukti narkotika, sabu-sabu, jenis ganja, pil ekstasi, dan rokok merek Lukman, yang mana perkara tersebut sudah inkrah per bulan Mei. Ganja seberat 5,947 gram, untuk sabu-sabu 604,57 gram, untuk pil ekstasi 8,94 gram, dan rokok merek Lukman sebanyak 350 dus. Hampir nggak sampai setahun lah. Setahun? Yang udah inkrah ya.
Pemusnahan ribuan bungkus rokok ilegal dengan cara dibakar di TPA Ekpaing Rantau Perapat ini dilakukan oleh Kasubsi Bidang Barang Bukti Khairuddin Nasution yang disaksikan oleh pejabat Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melalui Zoom meeting. Pemirsa, informasi terkait haji akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, pemirsa, layak tidaknya calon jemaah haji untuk berangkat ditentukan saat sudah diperiksanya riwayat penyakit maupun kesehatan calon jemaah haji oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Bandara, dan pada tahun ini pihak PPIH memprioritaskan lansia usia di atas 65 tahun. Ibadah haji hanya diwajibkan kepada seorang yang telah sanggup mengadakan perjalanan untuk haji yang lazimnya disebut dengan istid'ah. Persiapan kesehatan sebelum keberangkatan terkoordinasi dengan baik dan terarah, perlu ditetapkan batasan kriteria klinis sebagai dasar penetapan seorang jemaah tersebut dalam keadaan sehat. Menurut Koordinator KKP Bandara Kuala Namu, Dr. Nyoman Rina Ayu Puji Astuti, pemeriksaan kesehatan bersifat kontinu dan komprehensif dengan melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji sesuai standar. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan kedua ini merupakan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh calon jemaah haji di puskesmas untuk mendapatkan upaya perawatan dan juga pemeliharaan serta pembinaan dan perlindungan bagi jemaah haji. Di satu sisi, bagi jemaah haji non-resti, data kesehatan dapat diperoleh dari pemeriksaan dalam rangka perawatan dan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan puskesmas ataupun rumah sakit selambat-lambatnya 2 minggu sebelum operasional embarkasi haji dimulai. Penetapan kelayakan kesehatan merupakan upaya penentuan kelayakan calon jemaah haji untuk mengikuti perjalanan ibadah haji tahun ini. Yaitu kita akan mengeluarkan namanya surat layak terbang. Dan dalam layak terbang itu ada beberapa hal yang kita lakukan pemeriksaan, apakah jemaah ini layak atau tidak. Kalau itu kondisi kesehatannya dia tidak mengancam jiwa dan dia itu termasuk layak terbang, hanya saja ada beberapa dari bagian fisiknya yang tidak sebagaimana mestinya dia berfungsi, tapi dia layak untuk melakukan perjalanan. Sementara itu, KKP berperan penting dalam memberikan informasi terkini terkait calon jemaah haji. Di samping itu, syarat seorang untuk dikatakan layak berangkat ke Arab Saudi adalah telah melakukan vaksinasi meningitis dan influenza. Saat melakukan vaksinasi, calon jemaah haji akan memberikan alamat lengkapnya sehingga KKP akan bersedia data dan informasi seputar calon jemaah haji yang dibutuhkan oleh puskesmas dalam melakukan pemantauan kesehatan mereka. Sementara itu, pemirsa, tahapan haji di Arab Saudi hari ini khususnya masyarakat Sumatera Utara sedang melaksanakan sholat sunnah di Raudah yang kemudian dilanjutkan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, untuk mengetahui seperti apakah kegiatan para jamaah haji Sumatera Utara di kota Madinah, kini telah bergabung bersama kita Ustadz Safi Siregar dan juga disusul nantinya kehadiran jemaah haji yakni Umi Alia dan juga rekan-rekan jemaah haji lainnya. Saya sapa terlebih dahulu kepada Ustadz Safi Siregar. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Madinah, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Indonesia. Baik, saya juga menyapa kepada Umi Alia. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Madinah, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga buat warga Sumatera Utara. Selamat siang waktu Medan. Alhamdulillah. Dan juga saya menyapa di belakang Umi tampak rekan-rekan ataupun orang tua kita yang sebagai jamaah haji hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Madinah. Waalaikumsalam.
Baik, saya mulai untuk memberikan pertanyaan melalui dialog Zoom meeting ini kepada Ustadz Safi Siregar terlebih dahulu. Ustadz, kita mengingat bahwa adanya 8.326 jemaah haji Sumatera Utara yang berangkat dan juga Anda saat ini berada di sana. Kita ingin mengetahui terlebih lanjut untuk kegiatan apa saja yang dilakukan jemaah Sumatera Utara hari ini di Madinah, Ustadz. Alhamdulillah, khususnya jemaah Sumatera Utara, pada hari ini kloter 5 Medan sudah selesai mengadakan ziarah di kota Madinah. Mereka sudah melaksanakan sholat arba'in. Hampir semua jemaah mendapatkan sholat arba'in dan sudah ziarah ke tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Khususnya adalah berziarah ke Raudhah. Dan pada pagi hari ini mereka akan bertolak menuju Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan umrah. Seluruh rangkaian kloter 5 pada hari ini berjalan dengan lancar dan kami yang bergabung di kloter 8 pada hari ini kebetulan giliran untuk mendapatkan kesempatan masuk ke Raudhah yang sangat ditunggu-tunggu oleh jemaah, karena Raudhah itu adalah taman surga, satu-satunya tempat surga yang ada di bumi ini, sehingga para jemaah sangat antusias bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dalam Raudhah. Tapi alhamdulillah kloter 8 Medan sudah berhasil mendapatkan tasrih. Tasrih itu adalah izin masuk Raudhah. Pagi hari ini waktu Madinah, siang waktu Medan, para ibu-ibu ataupun perempuan sudah selesai melaksanakan sholat dan berdoa di Raudhah. Dan nanti siang insya Allah setelah zuhur jam 2.30 adalah giliran daripada laki-laki ataupun bapak-bapak untuk masuk ke Raudhah. Insya Allah akan berjalan mulus dengan sebaik-baiknya. Begitu kalau pada sementara. Baik, saya masih berbincang kepada Anda, Bapak Ustadz Safi Siregar, kalau kita mengingat bahwa adanya perbedaan waktu Indonesia dan juga Madinah. Nah, dalam melakukan seluruh rangkaian kegiatan ini, apa-apa saja yang perlu untuk dijaga, khususnya dalam kesehatan jamaah haji kita, mengingat panjang sekali rangkaian kegiatan yang akan dilakukan ini, Ustadz. Kita menghimbau kepada seluruh jemaah yang ada di Madinah, Kota Rasul, karena rangkaian semua kegiatan ibadah di Madinah ini belum ada yang menyangkut terhadap pelaksanaan umrah ataupun haji. Ini adalah baru mukaddimah. Oleh sebab itu dengan cuaca yang sangat panas sampai 45 derajat di sini, diharap supaya jemaah tidak terlalu banyak kegiatan di luar. Kalau setelah habis dari masjid supaya segera kembali ke pondokan, dan begitu juga supaya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang berkualitas, sehingga mereka mempunyai ketahanan tubuh di kota Madinah ini yang memang tantangan udaranya ataupun cuacanya sangat berat, dan bukan hanya di waktu siang hari, di waktu malam hari pun panas. Jadi bagi kita orang Sumatera Utara yang biasa udaranya ada di tropis, harus memang serba hati-hati dalam seluruh kegiatan. Baik. Jangan hanya ditinjau dari segi-segi hanya untuk mengejar ibadahnya, tapi harus juga mempertimbangkan kesehatan. Karena kalau kesehatan kita sudah terganggu, maka ibadah juga dengan sendirinya akan terganggu. Baik, tahan sebentar Pak Ustadz, kita beralih kepada Umi Alia dan saya ingin sekali mendapatkan bincang yang sangat berkualitas dari Umi Alia dan juga nanti mungkin saja nanti ditambahkan oleh rekan-rekan yang ada di belakang Umi. Umi mengingat bahwa ibadah haji ini termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat yang mampu. Nah, hari ini Umi dan juga rekan-rekan terpilih menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala saat ini. Bagaimana sih perasaan Umi dan juga rekan-rekan untuk bisa tiba di Madinah dengan selamat dan juga nyaman hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ke-6, hari ke-5 hari ini, kami dari Jemaah Haji Kelompok Terbang KNO 8 mendapat giliran untuk masuk ke Raudhah, karena memang sekarang masuk ke Raudhah ini cukup sulit, namun sudah teratur dengan rapi. Jadi alhamdulillah kami merasakan bahagia. Seluruhnya dari 222 jemaah wanita di kelompok terbang 8, alhamdulillah, baik yang pakai kursi roda, baik yang pakai tongkat, semuanya alhamdulillah bisa masuk ke dalam Raudhah tadi, dan baru selesai kurang lebih 1 jam yang lalu waktu Madinah. Demikian Pak Muhammad Azril. Ya, baik. Bagaimana terkait tentang kondisi maupun cuaca yang melanda di Madinah sana? Mengingat tadi Ustadz Safi Siregar telah terjadi 45 derajat Celcius yang kita bandingkan dengan Indonesia itu cukup panas dan memiliki perbedaan suhu. Bagaimana mengantisipasinya untuk para jamaah, Umi? Ya, baik. Masya Allah, jemaah setiap mau keluar dari hotel kita selalu ingatkan
pakai APD, pelindung diri, terutama pakai topi, kita bilang pakai kacamata yang gelap, dan juga membawa air minum yang cukup. Nah, jadi kepada jemaah dan waktu-waktu di saat naik panas matahari, kami harapkan jemaah memilih jalan yang menepi untuk tidak langsung di bawah pancaran sinar matahari. Itu selalu kami sarankan kepada seluruh jemaah. Baik, saya masih berbincang kepada Umi terkait tentang pelaksanaan ibadah haji ini. Banyak sekali cakupan rangkaian kegiatan dan khususnya pada saat ini dan hari ini juga akan melakukan rangkaian kegiatan haji yang akan menyita fisik dan juga tenaga. Apakah tim medis maupun pelayanan dari pemerintah ini juga turut andil dalam setiap langkah jemaah hajinya? Alhamdulillah tim kesehatan terutama dari kelompok terbang 8 itu sangat aktif membantu seluruh jemaah kita, baik yang uzur ya, yang memerlukan bantuan kursi roda maupun yang sekedar untuk ditatih, dipegang tangannya. Alhamdulillah tim kesehatan sangat aktif dalam membantu pelaksanaan ibadah jemaah untuk melaksanakan arba'in di Madinah. Baik, saya beralih ke Ustadz Safi Siregar. Ustadz mengingat tahun ini adalah Ramalan Lansia yang artinya diprioritaskan kepada calon jemaah ataupun jemaah haji yang usianya mungkin di atas 60 tahun ke atas. Nah, bagaimana sih terkait tentang tim medis yang akan bersiap-siap ataupun hal-hal yang berkaitan tentang kesehatan para jemaah haji lansia kita, mengingat rangkaian kegiatan juga harus tetap berjalan, Ustadz? Baik, untuk sementara di Madinah karena ini baru awal-awal, belum melalui masa-masa yang akan melalui yang berat, karena di Madinah ini hanya sekedar kegiatan sholat. Memang kita lihat teman-teman, sahabat-sahabat termasuk petugas adalah cukup aktif untuk melayani dan membantu para lansia. Tapi namun demikian, kita belum bisa memastikan bagaimana keadaannya ke depan, karena perjuangan berat adalah ketika melaksanakan haji dan umroh. Karena nanti akan dilihat bagaimana pendampingan terhadap orang-orang tua ataupun yang lansia. Karena yang kita inginkan pada saat hari hanya nanti, masing-masing ini kan masih baru semuanya. Barangkali untuk dirinya pun dia mungkin masih perlu untuk berjuangan untuk melaksanakan ibadah itu. Tapi kita harapkan lansia ini tetap menjadi perhatian khusus kepada semua jemaah, bukan hanya sebagai petugas. Tapi memang kita lihat begitu penting adanya pendamping yang mungkin diadakan peninjauan kembali supaya memang orang-orang tua ini ada pendamping di tahun depan. Karena bagaimanapun apabila pendampingnya adalah warisnya atau anaknya, pastilah jauh lebih terperhatikan ketimbang orang lain yang memperhatikannya. Saya kira begitu. Baik, masih berbincang dengan Anda Pak Ustadz, apakah dalam setiap harinya ada selalu kegiatan yang dilakukan bersifat wajib di sana Ustadz yang harus dilakukan para lansia maupun jemaah yang lainnya? Bagi jemaah-jemaah yang sehat, memang ada anjuran untuk sholat setiap waktu sholat di Masjid Nabawi, yang dikenal di Indonesia dengan sholat arba'in, tidak putus-putus. Ini pun kita berikan satu pemahaman, apabila tertinggal dengan imam Masjidil Haram, maka ataupun Masjid Nabawi bisa membuat putaran kedua. Artinya salah satu jemaah bisa bertindak menjadi imam supaya tidak putus sholat jemaahnya. Berarti jemaah yang sempat mendapatkan jadi imam walaupun makmumnya sedikit, tapi dia sudah pernah menjadi imam di Masjid Nabawi. Sedangkan lansia, supaya mereka tidak putus jemaahnya, kita anjurkan supaya sholat jemaahnya di hotel. Karena tidak mungkin dengan jarak yang hampir mungkin sekitar 700 meter dari hotel ke Masjid Nabawi, terus-terus akan membawa lansia ke Masjid Nabawi. Jadi kita berikan kelonggaran kepada para lansia, supaya sholat jemaahnya itu tidak usah dikejar ke Masjid Nabawi, karena tidak mungkin setiap saat juga teman-teman para jemaah untuk mendorong atau untuk membimbing para lansia. Jadi kita berikan kelapangan atau kelonggaran sehingga mereka bisa melaksanakan sholat jamaah di kamar berjamaah. Dengan kita sampaikan dorongan bahwa mereka tetap mendapatkan sholat arba'in di Madinah. Gitu. Baik, yang artinya Ustadz selalu memberikan pemahaman terkait ibadah haji ini untuk bisa dijalankan secara profesional dan juga mudah ya Ustadz? Ya benar, apalagi ibu-ibu kadang-kadang yang memang tidak bisa mengikuti sholat arba'in karena faktor fitrah perempuan ada masalah kan. Kadang-kadang ibu-ibu itu sangat kecewa ketika tidak mendapat arba'in. Kita sampaikan kalau sudah berniat walaupun tidak sampai arba'in, mudah-mudahan sudah mendapat pahala arba'in dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak.
Baik, saya masih berbicara kembali lagi kepada Umi Alia. Umi, kalau kita mengingat bahwa yang di belakang Umi ini rekan-rekan kita adalah jemaah haji wanita. Mengingat perbedaan fisik dengan jemaah haji laki-laki dan juga wanita ini pastinya berbeda. Kalau dari jemaah haji wanita, hal-hal apa saja yang harus dijaga dalam setiap melaksanakan rangkaian kegiatan yang ada di sana, Umi? Pertama sekali untuk ibu-ibunya kita tetap sarankan jangan terlalu banyak kegiatan kecuali yang terdesak untuk misalnya membeli sesuatu. Jadi tujuan dari hotel itu langsung saja ke Masjid Nabawi, dan tidak ada kegiatan di luar dari itu. Itu kita tetap sarankan jemaah karena jaraknya cukup jauh ya, antara hotel dengan masjid. Kebetulan di kloter 8 ini sekitar 500 sampai 700 meter jarak ke masjid. Demikian, Pak. Baik, kalau kita berbicara terkait tentang pelayanan dari pemerintah, baik itu dari akomodasi, konsumsi, dan juga kesehatan sepertinya sudah masif sekali. Apakah hal tersebut juga terimplementasi dengan baik di sana, Umi? Iya, alhamdulillah konsumsi tepat sesuai dengan jadwal yang diberikan, dan jemaah juga terkontribusi dengan sesuai dengan jatah, dan menunya juga alhamdulillah jemaah mengatakan enak. Menunya enak katanya, cateringnya enak. Alhamdulillah, Pak. Baik, sejauh ini kondisi para jemaah haji kita seperti apa di sana, Umi, yang Anda lihat, Umi? Sejauh ini karena memang seperti yang Pak Azra tadi katakan, ramah lansia, memang tahun ini kan usia di atas 50 tahun itu lebih banyak daripada yang lebih muda usianya. Jadi kita sama-sama saling membantu lah, baik dari petugas maupun dari KBIH itu sendiri, saling membantu untuk jemaah yang lansia, yang lebih tua dari kita. Baik, Umi, masih berbincang dengan Anda kalau kita mengingat bahwa banyaknya rangkaian kegiatan ibadah haji ini, kalau bisa Anda informasikan kepada saya dan juga masyarakat umum yang mengetahui terkait penyelenggaraan ibadah haji ini, dalam satu hari bisa melakukan kegiatan ini sampai berapa kali kegiatan, Umi? Baik, untuk pelaksanaan ke masjid yang disampaikan Ustaz Tawi tadi, kita karena ada sunnah di sini melaksanakan sholat arba'in 40 waktu selama kita berada di Madinah kurang lebih 8 hari. Ibadah ini yang sangat dikejar oleh jemaah. Jadi di samping itu kondisi fisik, kesehatan juga harus mendukung. Maka sama-sama kita saling mengingatkan antar jemaah untuk bisa sama kita kejar arba'in ini tanpa putus melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Baik, terkait kekompakan, gimana Umi yang ada dilakukan oleh jemaah haji kita di sana terkait kekompakannya? Ya, alhamdulillah jemaah ini saling cukup kompak, terutama di belakang-belakang ibu-ibu. Iya, ini jemaah kita dari kelompok terbang 8 ya, Masya Allah. Baik, saya kembali lagi berbincang dengan Pak Ustadz Syafi'i Siregar, mengingat waktu kita masih banyak. Ustadz, kalau kita ingin mengetahui biasanya apa sih yang menjadi perbedaan antara pelaksanaan ibadah haji tahun lalu dan juga tahun ini, mengingat COVID-19 telah melandai, Ustadz? Yang akan menjadi perhatian khusus bahwa pertama jumlah kembali normal jemaah haji adalah pada tahun ini, maka memang kita harus memperhatikan bahwa setiap tempat beribadah itu akan ada jumlah ataupun kelompok yang sangat besar. Jadi kita lihat jumlah jemaah di Madinah itu sangat banyak. Jadi kalau ada tempat kerumunan, umpamanya hari Jumat pulang dari masjid, kita boleh belakangan, jangan cepat-cepat pulang sehingga tidak terjadi kerumunan. Itu harus dihindarkan oleh para jemaah karena jumlah jemaah pada tahun ini luar biasa banyaknya, apalagi ada penambahan kuota dari kuota normal. Begitu dalam pelaksanaan tawaf juga nanti, dalam pelontaran jumroh, dalam semua kegiatan, maka para jemaah harus membuat satu perhatian khusus, jangan bergabung dengan satu kerumunan ataupun menghindar dari kerumunan untuk keselamatan mereka. Karena tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu, yang hanya 50% daripada kuota jemaah seluruh dunia. Sedangkan tahun ini dari kuota lengkap, ditambah lagi dengan beberapa tambahan yang diberikan tambahan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi jemaah tidak hanya dengan bermodalkan semangat, tetapi jemaah tetap harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Kebetulan di samping saya ada juga ini Bapak Ketua Kloter 8, Ahmad Yani. Baik, kita sapa juga selamat pagi waktu Madinah, Bapak yang di samping Ustadz Syafi'i Siregar. Pak Ustadz, masih berbincang dengan Anda, Pak Ustadz, kalau kita mengingat bahwa cuaca yang melanda ini sekitar 45 derajat Celcius. Saat ini kondisi para jemaah laki-laki kita di sana, khususnya lansia ini seperti apa? Apakah sudah ada yang tampak mulai drop atau menurun, Ustadz? Dan seperti apa penanganannya jika ada?
Ustadz? Halo, terjadi sedikit mungkin gangguan. Ya, baik. Halo? Ustadz, kami mendengar Ustadz. Ya, Ustadz, bagaimana terkait tentang kondisi kesehatan dari jemaah lansia kita dan jika ada yang menurun kondisinya dan seperti apa penanganan yang langsung diberikan? Apakah mereka dilakukan ataupun dirujuk untuk istirahat terlebih dahulu meskipun harus melaksanakan kegiatan-kegiatan wajib? Alhamdulillah yang bergabung dalam kloter 8 sampai hari ini semua jemaah kesehatannya masih bisa ditangani dalam kloter, belum ada jemaah kita yang dirujuk, alhamdulillah. Ini atas mungkin perhatian petugas dan begitu juga petugas kesehatan. Ini ada sampai ketua kloter di samping saya. Alhamdulillah walaupun banyak lansia di kloter 8 ini, tapi alhamdulillah belum ada jemaah kita yang dirujuk ke rumah sakit. Dan kita terus memberikan arahan-arahan karena Madinah ini ada suhunya memang panas dan kering, kelembapannya rendah, harus senantiasa banyak minum dan membawa cadangan minuman apabila pergi ke Masjid Nabawi. Dan seluruh jemaah senantiasa kita himbau supaya banyak minum karena Madinah ini adalah memang udaranya panas dan kering. Jadi alhamdulillah sampai sekarang jemaah kita boleh dikatakan masih dalam keadaan prima dan sehat semuanya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah Ustadz, banyaknya sekali bahkan ribuan warga dari seluruh dunia ini untuk menghadiri pelaksanaan ibadah haji yang diadakan di Arab Saudi ini. Lantas terkait antisipasi terjadinya tersesat dari warga kita ini ataupun jemaah kita ini seperti apa yang telah dilakukan Ustadz? Alhamdulillah. Di samping memang ada aplikasi, kemudian memang sistem pemantauan jemaah di Madinah dan di Mekah, memang pemerintah kita membuat sistem yang cukup berpengalaman. Di setiap daerah itu ada sektor, setiap wilayah ada sektor. Jadi apabila ada jemaah yang tersesat, itu memang nampak dengan atributnya Indonesia. Siapapun petugas yang lewat, walaupun bukan kloter yang bersangkutan, ataupun bukan sektor yang bersangkutan, itu sudah ada hubungan antara sektor dengan sektor, antara petugas dengan petugas, sehingga tidak akan nampak jemaah kita yang linglung ataupun yang tersesat di jalan. Dan apabila nampak itu, para petugas kloter dan juga jemaah akan terus membawa jemaah itu. Walaupun belum dibawa kepada hotel yang bersangkutan, mungkin kita bawa kepada hotel yang paling dekat kepada kita, atau kita bawa ke kamar kita, atau nanti para petugas kloter akan membawa ke sektor. Baik, yang artinya dari pemerintah kita meskipun tidak kloter yang berkaitan, tapi juga bisa kloter lain untuk bersinergi dalam hal menghubungkan dan mengkoneksikan satu sama yang lain jika ada terjadinya tersesatnya jemaah haji kita ya Ustadz? Benar, luar biasa. Memang Indonesia ini cukup berpengalaman dalam menangani jemaah-jemaah baik di Madinah atau di Makkah. Karena memang sistem ini Indonesia termasuk yang sudah termaju sistemnya di Arab Saudi ini. Karena setiap wilayah itu kita ada sektor. Sektor ini sudah mengcover daerah-daerah. Jadi daerah mana pun nampak jemaah tersesat, itu tidak ditunggu dia pergi ke tempatnya semula. Mungkin kita bawa dulu ke hotel kita, nanti kita serahkan kepada petugas kloter akan mengantarnya ke sektor dan sektor akan menghubungkannya kepada sektor yang bersangkutan. Baik, saya ke Umi Alia terkait sektor yang dimaksud dari Ustadz Safi Siregar ini, mengingat juga Bunda ataupun Umi Alia ini memakai simbol, apakah ini sebagai penanda perbedaan setiap kloter yang Anda gunakan, Umi? Baik Pak Azril, ya kebetulan kita berada di kelompok terbang 8, kita ada beberapa KBIH di dalamnya, termasuk di situ ada KBIH Multazam. Kebetulan saya memakai atribut Multazam, dan ada juga dari KBIH UI Jabal Nur, KBIH Al-Nidau, dan juga beberapa jemaah 78 orang dari Tapanuli Tengah, Tapteng. Nah, jadi ada atribut ini yang nanti dapat sebagai tanda pengenal. Inilah juga sebagai salah satu tanda pengenal jika jemaah tersebut tersesat atau jemaah tersebut terlepas dari rombongannya, insya Allah langsung bisa dipantau. Begitu Pak Ajril. Sejauh ini apakah sudah ada dari jemaah kita dalam kloter 8 ya, kalau tadi tidak salah yang sepertinya tersesat ataupun yang lupa pulang untuk kembali ke hotel, Ibu Umi? Alhamdulillah belum ada sepertinya kedengaran Pak Azril. Karena memang alhamdulillah jemaah ini cukup patuh. Kalau sudah KBI-nya mengatakan pakai tanda pengenal, pakai gate yang diberikan oleh pemerintah, insya Allah tidak akan tersesat walaupun nanti terlepas dari rombongan. Banyak petugas-petugas kita yang bersiliweran di antara hotel ke hotel, baik daerah kerjanya, baik sektor dan semua, membantu mengantarkan jemaah jika beliau tersesat. Baik, namun Umi. sampai sejauh ini belum ada. Baik, masih berbincang dengan Umi terkait petugas ataupun pendamping ibadah haji ini, satu orang bisa untuk mencakup berapa jemaah haji, Umi?
untuk tahun ini kan pendampingan memang ditiadakan itu Pak Azril ya. Oke. Nah, ini yang seperti kata Ustaz Safi tadi, untuk ke depan sebaiknya walaupun pendamping itu ada dari temannya atau dari tim dari pemerintah, sepertinya belum maksimal. Kalau memang tidak langsung keluarga ataupun anak ya, jika orang tuanya yang berangkat yang mendampingi. Nah, jadi kita mohon nanti ke depannya ini untuk tahun-tahun haji ke depannya pendampingan ini sebaiknya langsung oleh anggota keluarga yang lanjut usia bersangkutan. tadi. Baik. Demikian Pak. Baik. Ya, yang bersangkutan. Baik, saya untuk mendapatkan perspektif juga tambahan terkait pendampingan ibadah haji ini langsung dari Ustadz Safi Siregar. Seperti apa ini Ustadz yang diharapkan dari Umi Alia bahwa nantinya ke depan adalah orang yang bersangkutan dalam hal ini adalah keluarga, anak ataupun yang katakanlah keluarga kandung maupun dari turunan yang berangkat. Seperti apa yang dimaksud dari Umi Alia ini tadi Ustadz? Ya benar. Perjalanan ini cukup lama, 41 hari, dan medan yang akan ditempuh memang sangat berat, terutama di Ar-Musna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Ini kan perjuangan sangat berat. Kadang-kadang posisi jemaah kita ini bukan posisi dalam membantu orang lain, tapi dia dalam posisi bagaimana untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Sedangkan lansia ini kan perlu pengawasan dan pendampingan melekat. Jadi tidak bisa iseng-iseng ataupun sambilan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Alia tadi, kita tetap usulkan kepada pemerintah supaya pendampingan itu tetap diadakan oleh warisnya ataupun keluarga yang paling dekat yang mempunyai memang perasaan langsung dengan orang-orang tua ataupun lansia. Baik Ustadz, sebelum kita mengakhiri dialog Zoom meeting kita ini, mungkin secara singkat aja untuk Haji 2023 ini satu kata, seperti apa ini Ustadz? Kita mohon kepada semua jemaah dan pemerintah Indonesia dan juga Arab Saudi, kita mengharapkan bahwa penyelenggaraan jemaah Indonesia adalah penyelenggaraan jemaah terbaik untuk tahun 2023, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Umi, bagaimana tanggapannya untuk jemaah haji tahun 2023? Singkat dan padat. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Ustadz Safi Siregar dan juga disusul dengan kehadiran Umi Alia dan juga rekan-rekan yang berada di belakang Umi dan juga di samping dari Ustadz Siregar. Semoga pelaksanaan ibadah haji yang Anda lakukan ini menjadikan Anda haji yang mabrur dan mabruroh. Salam kami dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia. Ya pemirsa, di informasi lainnya ratusan calon haji asal Kabupaten Simalungun yang tergabung dalam kelompok terbang 14 mulai memasuki asrama haji. Meski ada yang tertunda selama 2 tahun namun tidak menyurutkan semangat para calon jemaah haji dalam beribadah ke Tanah Suci. Satu persatu calon haji yang berasal dari Kabupaten Simalungun mulai memasuki komplek asrama haji Medan pada Senin sore. Dalam kelompok terbang 14 embarkasi Medan ini direncanakan akan diberangkatkan pada Selasa melalui Bandara Internasional Kuala Namu. Sebelum diberangkatkan menggunakan pesawat, para calon jemaah haji terlebih dahulu diberikan pembekalan oleh PPIH embarkasi Medan, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, dokumen, gelang haji, serta kelengkapan berkas lainnya. Meski ada beberapa calon haji yang sempat tertunda selama 2 tahun akibat regulasi pembatasan usia dan juga pandemi COVID-19, namun tidak menyurutkan semangat mereka dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah tahun ini. Salah satu calon jemaah haji asal Simalungun, Rahmadan Syahputra, mengatakan bahwa untuk tahun ini dirinya pergi haji bersama istri beserta ibunya. Rahmadan menyebut bahwa seharusnya ibu yang berangkat haji pada tahun 2020, namun karena adanya pandemi COVID-19 dan regulasi pembatasan usia, ibunya gagal berangkat dan diberangkatkan pada tahun ini, 2023. Sama mama saya, Sukiyati, dan istri saya, Saulia. Tiga ya? Tiga ya. Gimana perasaannya untuk haji tahun ini? Alhamdulillah kami bisa berangkat bersama. Ada rahasia tertunda di tahun yang lalu. Akhirnya mama kami bisa bersama kami berangkat di tahun ini. Keluarga mudah-mudahan bisa menyusul, keluarga kami yang memberangkatkan kami, tetangga dan sanak keluarga yang memberangkatkan kami tadi, masyarakat Simalungun pada umumnya bisa melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun mendatang dengan harapan bisa lebih baik lagi. Sementara itu pemirsa, masuknya musim haji mulai berdampak pada penjualan oleh-oleh haji di berbagai tempat di Madinah dan Mekah.
Para jemaah haji berbondong-bondong khususnya jemaah dari Indonesia sambil menyicil oleh-oleh khas Mekah dan Madinah. Tampak para jemaah sambil bertamasya melihat oleh-oleh diantaranya kurma dan kacang-kacangan yang merupakan favorit jemaah haji ketika melakukan ibadah haji dan umroh. Terutama kurma Arab Saudi yang paling banyak diminati dan diburu para jemaah haji untuk dibawa pulang. Kurma telah menjadi simbol kerajaan Arab Saudi dan telah diakui khasiatnya. Selain mengandung gizi yang cukup, mengkonsumsi kurma saat berbuka puasa di bulan Ramadan merupakan perkara sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Setiap jenis kurma memiliki rasa yang berbeda dan banyak variasi rasa, bahkan ada kurma azwa yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Kurma azwa ini berasal dari kota Madinah, Arab Saudi, namun kurma azwa ini jelas harganya lebih mahal daripada kurma lainnya. Biasanya secara umum harga kurma hanya 5 rial, sekitar 20.000 per kilogram. Namun berbeda dengan kurma seperti kurma azwa agak sedikit mahal, yakni sekitar 50 rial, yakni sekitar 200.000 per kilogramnya. Sementara kurma Madinah biasanya dicari para jemaah karena kurma Madinah lebih besar dan kenyal dagingnya. Rasanya juga manis dan dengan daging serta buah yang kering. Para jemaah sangat antusias dalam membeli kurma dan berharap oleh-oleh yang telah dibeli akan awet hingga menjelang kepulangan ke tanah air. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan memimpin langsung serah terima jabatan Kepala Staf Komando Daerah Militer, Komando Resort Militer 023 Kawal Samudra dan 7 perwira menengah. Acara serah terima jabatan dan tradisi Korps Kepala Staf Komando Daerah Militer, Komandan Resort Militer 023 Kawal Samudra dan 7 perwira menengah langsung dipimpin oleh Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin di Balai Prajurit Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto Medan kemarin. Acara serah terima jabatan dilakukan dengan berbagai prosesi, diantaranya laporan dari masing-masing satuan terkait pertanggungjawaban atas jabatannya kepada Panglima Kodam 1 Bukit Barisan. Selanjutnya penghormatan bendera lambang kesatuan dari masing-masing pejabat baru dan lama. Usai menandatangani surat keputusan kerja, masing-masing pejabat baru melakukan jabatan yang dikomandoi langsung oleh Panglima. Masing-masing pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan dan tradisi Korps itu, yakni Kepala Staf Komando Daerah Militer dari Brigjen TNI Rifki Nawawi kepada Brigjen TNI RF Rizal yang sebelumnya menjabat Wakil Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat. Sedangkan Brigjen TNI Rifki Nawawi promosi bintang 2 menjadi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Komandan Resort Militer 023 Kawal Samudra dari Kolonel Infanteri Dodi Triwinarto kepada Kolonel Infanteri Lukman Hakim yang sebelumnya menjabat Resimen Induk Daerah Militer 3 Siliwangi. Selanjutnya Kolonel Infanteri Dodi Triwinarto promosi bintang 1 menjadi Komandan Resort Militer 132 Tadaluko, Kodam 13 Merdeka. Pada kesempatan tersebut Panglima menyerahkan tongkat komando dari pejabat lama kepada para pejabat baru. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin mengatakan serah terima jabatan ini merupakan hal yang sangat urgent untuk penyegaran, peningkatan karir dan pembinaan personel dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja satuan sesuai peran, tugas pokok serta fungsi organisasinya. Kepada pejabat lama beserta istri jajaran masing-masing, Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Panglima mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru dan selamat bertugas kepada para pejabat yang telah diberikan amanah dalam jabatannya. Ya pemirsa, ratusan buruh yang tergabung dalam FSPTI dan SPSI Kabupaten Langkat menggelar aksi demo di pabrik swasta pengolahan kelapa sawit yang berada di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat kemarin siang.
Aksi yang dipicu oleh organisasi masyarakat mengaku sebagai SPSI yang ada di Kabupaten Langkat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa Serikat Pekerja Buruh SPSI di Kabupaten Langkat yang legal dan sah dipimpin oleh Sejarahta Sembiring. Mengacu pada undang-undang tersebut, puluhan buruh yang tergabung dalam SPSI menuntut pekerjaan di pabrik swasta pengolahan kelapa sawit yang berada di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Aksi demo ini dilakukan dengan cara menghadang pintu masuk pabrik dengan mendirikan tenda dan membawa spanduk yang bertuliskan menuntut hak sebagai serikat pekerja yang diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Ketenagakerjaan. Aksi ini merupakan buntut panjang organisasi masyarakat yang mengaku sebagai serikat pekerja buruh di bawah kepemimpinan Dewa Perangin Angin. Sebelumnya, dua kubu serikat pekerja ini sempat dimediasi oleh PLT Bupati Langkat Syahafandi dan setelah pemeriksaan berkas ternyata kepengurusan yang sah adalah Serikat Pekerja Sejarahta Sembiring karena memiliki surat keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kisruhnya dua kubu serikat pekerja buruh ini disebabkan tidak adanya tindakan tegas dan terkesan mengabaikan undang-undang dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat karena tidak memberikan informasi ke seluruh pabrik swasta yang ada di Kabupaten Langkat. Ketua OKK DPD FSPTI dan KSPSI Sumut, Julianus Sembiring mengatakan sebagai organisasi profesi yang sah, SPSI berhak menuntut pekerjaan di seluruh pabrik yang ada di Kabupaten Langkat dengan memperkerjakan kelompok unit kerja SPSI yang ada di masing-masing kecamatan tersebut. Dualisme. Yang ada adalah satu organisasi masyarakat yang mengatasnamakan SPTI, satu kami adalah organisasi profesi serikat pekerja di bawah regulasi Undang-Undang 21 tahun 2000. Nah, kalau kemudian ada kelompok organisasi masyarakat lain yang mengatasnamakan mereka adalah SPTI, itu bukan organisasi profesi, tetapi adalah organisasi masyarakat. Dan kemudian kalau masih ada perusahaan yang kami temukan ya membuat perjanjian kerja bersama dengan organisasi masyarakat yang lainnya, kami akan mengupayakan membuat laporan perbuatan melawan hukum terhadap perusahaan tersebut. Sementara itu, usai menggelar aksi demo di depan pintu masuk perwakilan para buruh dan aparat kepolisian yang bertugas melakukan mediasi bersama perwakilan perusahaan pengolahan kelapa sawit. Pemirsa, dari Kabupaten Langkat kita menuju ke Kabupaten Mandailing Natal. Capaian proyek pembangunan jembatan gantung bernilai miliaran rupiah terancam gagal dan ditinggalkan kontraktor di Sungai Batanggadis, Desa Kampung Baru di Mandailing Natal. Sudah puluhan tahun warga di 4 desa di Kecamatan Penyambungan Utara Mandailing Natal menanti pembangunan jembatan penghubung Desa Kampung Baru, Desa Simanondong, Sopo Sorik, dan Desa Mondan. Bahkan jalan ini salah satu akses tercepat untuk ke sentra produksi dan siswa sekolah. Pasalnya sudah hari ke-6 progres pembangunan jembatan yang dikerjakan kontraktor dari PT Diori Riaria meninggalkan dan membawa kembali peralatan mereka dari lokasi pembangunan jembatan tersebut. Terancam proyek pembangunan jembatan gantung di Sungai Batanggadis, Desa Kampung Baru bernilai 4,6 miliar tersebut terancam gagal. Terlihat penyangga pembangunan proyek yang bersumber dari dana alokasi umum Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang tahun anggaran 2023 ini telah dikerjakan kontraktor selama 1 bulan. Sebelumnya warga di 4 desa ini hanya mengandalkan perahu getek untuk beraktivitas. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah mencarikan solusi perselisihan terbaik antara pemilik kebun dengan kontraktor. Sebelum ini, mobil pengangkutan bahan bangunan pembangunan jembatan tersebut melintas dari salah satu kebun warga. Ini kan udah ditunggu-tunggu masyarakat ini proyek ini biar ya aksesnya kita kan sana kan lebih dekat ke Simanondong, ke mana lah anak sekolah dari kampung dari Jambur lagi. Kalau ini gagal kita kan waduh anak gimana? Sekolah ke Mampang itu Kita jalan ini kaki. Sakitnya bukan main lagi nih. Iya, aksesnya orang kita cari duit aja di sini kan banyak ke sini. Saya aja nggak pernah ke seberang sana aja. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Langkah tunggal terjadi jalan tol Medan Tebing Tinggi di kilometer 64 jalur A, tepatnya di Desa Liberia, Kecamatan Teluk Mangkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Sebelumnya, mobil jenis pick-up yang terlibat kecelakaan ini mengalami pecah ban hingga menabrak pembatas jalan, hingga akhirnya ludes terbakar akibat adanya percikan api.
Beginilah video rekaman handphone dari pengguna jalan tol yang sedang berada di sekitar lokasi kejadian. Terlihat kobaran api melahap habis kendaraan mobil pick-up dengan nomor polisi BK8970 TK yang dikemudikan oleh Anson Saragi, warga desa Silandoyo, Kecamatan Silau Kahayan, Kabupaten Simalungun. Kejadian kecelakaan tunggal ini berawal saat mobil pick-up datang dari arah Kota Medan menuju arah tebing tinggi, di mana saat tiba di lokasi kilometer 64 mobil mengalami pecah ban belakang di bagian kanan hingga mengakibatkan mobil oleng ke kanan dan menabrak beton pembatas jalan tol. Diduga karena benturan keras yang terjadi dari dalam mobil mengeluarkan percikan api, hingga akhirnya mobil pick-up yang sedang membawa muatan sejumlah bahan sembako ini ludes terbakar pula. Beruntung sopir mobil pick-up tersebut tidak mengalami luka karena langsung keluar dari dalam mobil begitu mengetahui mobil mulai mengeluarkan asap dan api. Kanit Gakum Ibda Julpan Purba membenarkan hal tersebut dan melakukan olah TKP dalam peristiwa kejadian tersebut. Laka tunggal yang terjadi di jalan tol, tepatnya kilometer 63 yang datang dari arah Medan menuju Tebing, diduga mengalami pecah ban, kemudian oleng, kemudian menghantam pembatas tol yang di tengah, kemudian diduga ada percikan api sehingga terjadinya kebakaran. Kebetulan dia sendiri di dalam mobil tersebut. Berdasarkan keterangan dia baru belanja dari Batangkus menuju ke Dolok. Sementara itu, api akhirnya berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kasus laka tunggal telah ditangani Satlantas Polres Serdang Bedagai dan kendaraan yang terbakar langsung dievakuasi ke Pos Lantas Desa Sesijenggi, Kecamatan Perbangan. Informasi dari Kabupaten Deli Serdang akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nastion. Selamat siang, sampai jumpa.